Ya tolong, saya kesasar. Pakaian mereka tuh nggak menurut saya udah bukan di zaman ini. Bukan orang di era sekarang pakaiannya ya? Bukan, Ki. Yang perempuan masih pada pakai cawet gitu, Ki. Terus si laki-laki ini kayak budak zaman dulu gitu, Ki. Saya tuh jeblos ke kubangan babi. Saya kaget, Ki. Saya kaget gitu. Saya berhenti di tebing. Wah, anjir, berhentinya di tebing. Berhenti di tebing. Itu kalau 2 langkah lagi saya ngelangkah atau saya kepleset, mati. Selesai. Ki. 2 langkah lagi saya ngelangkah atau saya kepleset, mati. Selesai. Ki. Dunia lain. Semangat banget tuh anak. Iya, saya bilang, mantap juga jam 5 saya bilang. Saya jam 7 tuh. Akhirnya bilang gini kan, saya ngomong, Pi, kita di atas nggak usah lama-lama, nggak enak sama temen-temen di bawah gitu kan. Iya, benar. Kan? Nungguin Ya, semua tuh di bawah. Iya, saya bilang kalau mau foto-foto aja, Pi. Yang mau foto-foto, beres foto, udah kita langsung turun lah. Memang gitu kan, nggak enak ditungguin, kita cuma berdua gitu kan. Oh iya, gue foto-foto dulu. Iya, foto deh. Beres foto-foto. Udah tuh, saya juga nikmatin momen kan, banyak ada asap-asap itu kan, yang nyembur tuh dari kawah gitu kan. Oi, kata saya udah kayak gitu. Gak lama saya, Ki, cuma sampai 7:30 lah. Iya, karena itu nggak lama juga sudah harus turun semua tuh. Iya, biasanya gitu. Nah, pada saat itu saya bilang kan, Pi, ayo Pi, turun Pi, gitu kan, turun. Akhirnya turun lah. Turun, sama turun juga, awalnya bareng. Iya. Awalnya bareng. Tapi saya nggak tahu nih anak kenapa ya. Pokoknya buru-buru aja gitu. Pokoknya buru-buru aja gitu, saya ditinggal. Saya bilang, ya udahlah, kalau mau duluan aja Pi. Awalnya kan masih kelihatan gitu. Iya. Duluan aja, tungguin gue di batas vegetasi gitu. Gelundung mati itu orang anak. Itu lagi ngetes Aji Saypi angin tuh kayaknya. Saya bilang, ya ini dengkulnya racing ini anak. Iya. Kuat banget gitu. Akhirnya udah, saya nyantai, kan kita turun merosot ya. Wah, seru lah gitu kan. Turun, nyampe lah di batas vegetasi. Ada dia, ada lagi ngobrol. Nungguin ya dia? Dia nungguin, wah dia bilang, oh ya benar gitu. Pi, ngopi dulu kali Pi ya? Iya, saya kan bawa kompor gitu, apa. Terus di situ banyak orang gitu, bang ngopi yuk, ngopi. Ngopi gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, ada rombongan juga dari atas banyak yang cuma lewat gitu. Dia ikut, dia bilang, gue duluan ya bang gitu, gue duluan ya gitu. Apa masalahnya nih anak duluan mulu? Saya juga bingung, dia bilang gitu. Oh yaudah deh Pi, kalau mau duluan ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja Pi, iya. Gitu, biar saya bisa nyusul aja. Saya mau nyantai lah gitu. Iya. Nyantai ngopi-ngopi, terus ditanya kan sama rombongan di situ. Bang, cuma berdua doang? Iya. Lah itu dia ngapain bang jalan duluan ya? Nggak tahu bang gitu. Iya, orang mau berdua udah bareng aja gitu, ngapain? Kecuali masih ada rombongan yang lain gitu. Ya nggak tahu lah bang gitu kan, mungkin dia mau buru-buru aja. Ya, saya nyantai sama orangnya gitu. Nyantai. Nah udah tuh, saya ngeliat tuh udah posisi udah jam 8 mau setengah 9. Saya bilang lah sama mereka gitu, saya pamit bang, saya duluan dah ya ngejar teman saya gitu kan. Ya turun. Nah awal nih Ki, di sini saya masih ngeliat orang, masih banyak pendaki bareng saya gitu. Di batas vegetasi turun. Pas turun ke bawah nih, masuk ke Arcopodo tuh banyak tuh orang. Nah berhentilah saya yang di petilasan semalam itu, petilasan itu. Saya duduk di situ, ada beberapa orang ngobrol sempet sama saya, ngobrol ya kan. Saya tanya ini kuburan bukan, saya bilang gitu kan. Ya kita nggak ada yang tahu gitu kan. Entah kuburan, entah cuma petilasannya aja. Kayak udahlah gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, beres, saya jalan Ki. Nah dari situ tuh bener-bener saya nggak ngeliat orang lagi. Oke. Iya maksudnya udah nggak ngeliat orang, cuma di belakang aja tadi gitu. Turun. Nah tiba-tiba saya ngerasa capek gitu, ngerasa capek. Minggir dulu lah. Saya nyari spot buat rebahan. Ya buat rebahan adalah sebelah kiri. Itu benar-benar di trek. Nah saya di trek itu saya tiduran. Awalnya saya tiduran. Saya kebelet pipis gitu. Saya kebelet pipis. Nah nggak mungkin saya pipis di trek gitu kan. Saya ngebelah lah agak turun ke kanan tuh, agak turun ke itu kan kayak jalanan turun gitu. Tanah turun, saya turun pipis di situ di pinggir trek tuh. Udah beres. Saya naik Ki, itu kurang lebih jam 9. Jam 9 pagi masih? Iya. Saya pakai jam, terus saya lihat jam 9 Ki. Nah di sini, baru awal mulanya saya kesasar. Wih, nyasar nih? Nyasar di sini. Oke. Waktu saya naik, beres pipis itu, naik, udah saya putusin buat jalan lagi. Ternyata mau ngejar si Alpi gitu kan. Cuma nggak ada orang kan. Nah, kalau dari Kalimati ke Puncak Mameru itu kan di hutan itu kan, di hutan Arcopodo itu kan, kalau kita masih ada di trek yang benar itu ada tandanya. Tandanya itu tali-tali yang di pohon itu loh. Kalau
selebihnya kan nggak kelihatan jalur, Iya. diraba aja gitu. Iya. Karena kan gede gitu jalannya. Ya udah saya jalan. Karena saya inget ya dari bawah tadi saya ngeblak ke kiri gitu. Ke kiri terus naik ke kanan. Ya udah berarti Berarti turunnya kanan. sebaliknya ya. Iya. Kanan dong. Saya bilang kanan dong di sini. Itu masih ada Ki, masih ada tuh apa namanya? Pita-pitanya. Pita-pita itu masih ada, pita warna-warni itu. Ah. Saya turun. Nah, saya jalan. Lama-lama saya nggak ngeliat pita. Oke. Saya bilang, loh kok pitanya nggak ada lagi ya gitu. Lalu kata saya udah, karena saya inget terus jalanan juga masih kelihatan gitu Iya, kan. iya. Udah saya pede tetap jalan gitu. Jalan. Saya ketemulah persimpangan pertama nih. Saya ketemu persimpangan. Ada tiga cabang gitu loh, tiga cabang. Saya bilang, ini kemana ya? Saya bilang gitu. Cuma nggak ada Ki, nggak ada tanda. Nggak ada tanda sama Nggak sekali. ada tanda. Saya mikir, karena semalam ke kanan, jadi ke kanan aja lah. Oke. Ambil kanan, set, mentok Ki. Mentok. Jadi mentoknya tuh gini. Waktu saya lewat, ini tanaman tuh udah rapet. Udah rapet. Terus saya mikir, wah ini udah bukan jalur manusia. Memang gitu. Kalaupun pendaki lewat sini, pasti udah banyak yang patah-patah dahannya. Terus ya tanahnya ada juga setapak lah paling nggak. pijak-pijakan. Iya. Terus ya itu dia Ki, yang saya tahu kan kenapa saya bilang bukan jalur manusia. Sebersih-bersihnya gunung dimanapun, kalau manusia lewat pasti ada sampah Ki. Pasti. Iya, permen, rokok, gitu-gitu, putung rokok apa. Ini nggak ada sama sekali. Bersih. Terus ya tanaman di situ nggak ada yang kayak rusak, nggak ada. Emang, ini salah nih, bang sini. Dan saya juga nggak ngerasa semalam lewat situ. Saya putusin buat naik lagi ke atas. Balik lagi ya. Naik, waktu saya naik atas, makin aneh Ki. Anehnya? Saya nggak ngerasa lewat jalan yang tadi. Saya nyari persimpangan yang pertama tadi nggak ketemu. Yang simpang 3 itu? Iya, nggak ketemu. Saya bilang, saya jalan sampai 15 menit nggak ketemu. Iya. Saya bilang, loh, ini kemana persimpangannya gitu? Nggak ada gitu. Pada akhirnya saya mikir, ya udahlah, turun lagi aja gitu, turun. Cuma saya nggak ambil kanan banget. Saya agak ke tengah dikit. Cuma nyari arah kanan gitu. Jalan. Nyampe lah persimpangan kedua. Nah, di sini saya belajar dari kesalahan nih Ki. Oke. Saya mikir gini, saya takut nggak ketemu lagi sama persimpangannya. Saya pakai buff Ki, masker buff. Iya. Saya gantung di pohon. Saya iketin. Mendingan gitu. Iya, saya iketin buat tanda Ki, kan. Iya. Jadi kalau itu saya tinggal nyari buff saya aja gitu kan. Saya tandain di pohon nih. Pohon, saya gantung, udah. Karena saya mikir ada pecah nih, pecahan 2 gini. Sambil yang kanan. Saya jalan. Lama-lama jalan tuh setapak Ki. Cuma tanahnya tuh aneh. Anehnya? Anehnya terlalu gembur gitu. Diinjek terlalu gembur. Terlalu gembur gitu. Terus ya itu tanaman ini rapet banget sampai dengkul saya nih kena pohon gitu. Iya, rapet banget kanan kiri. Saya bilang, loh kok jalannya kayak gini ya? Masuk hutan lagi. Iya kan, kayak ya aneh lah gitu. Tapi Iya. ya udah saya jalan. Oke. Pada akhirnya saya kaget gitu. Saya berhenti di tebing. Wah anjir, berhentinya di tebing. Berhenti di tebing. Itu kalau 2 langkah lagi saya ngelangkah atau saya kepleset, mati Ki. Selesai. Karena tebingnya bukan tanah, bener-bener batu gitu loh Ki. Iya. Batu tebing tinggi gitu. Aduh. Oke. Saya bilang, wah kok ini di mana? Saya bilang gitu. Itu di mana? Dan itu tuh kelihatan hutan semua Ki di bawah. Tinggi itu, tebing sekitar 20 meter, 30 meter. Waduh, selesai sih itu. Bawahnya itu udah hutan semua juga. Ini saya di mana gitu. Saya bilang, wah, itu saya deg-degan juga. Akhirnya saya naik lagi. Saya balik lagi. Saya jalan lagi, jalan yang sama. Jalannya kecil kan. Dan itu saya baru sadar. Ternyata yang saya lewatin itu jalur air itu, Ki. Jalur yang terbentuk karena alam. Karena itu. alam, Iya. ya. Ya, saya bilang, ini bukan jalur manusia, ini jalur air. Saya bilang gitu kan. Iya, pantesan tanahnya kayak gini gitu kan. Gembur, tanaman tinggi gitu. Akhirnya saya jalan. Nah, untungnya saya ketemu lagi sama buff saya. Ambil, saya pakai. Karena saya bilang, kalau kanan nggak bisa ya udah saya ambil kiri lah. Kali ini ambil kiri. Nah, ambil kiri Ki. Di situ. Ya, dari situ udah menurut saya udah di luar jauh banget lah dari trek. Karena kontur tanahnya sama sama hutannya udah beda. Udah gitu. nggak masuk akal udah, ya. Udah rapet-rapet semua gitu. Bahkan saya sampai nerobos gitu. Nerobos saya pakai jaket tebel gitu, jaket tebel, baju double juga. Saya nerobos. Mungkin kalau saya cuma pakai kaos sobek-sobek tangan saya Ki. Habis baret lah kalau di makanya situ. Saya terobos jalan. Nih, di sini nih ada yang aneh Ki. Yang anehnya gini. Saya itu ngerasa selama habis dari situ ya, saya itu ngerasa jalan terus Ki. Saya nggak istirahat, jarang istirahat. Paling istirahat cuma napas doang. Nah, saya ngerasa jalan tuh udah jauh, udah berjam-jam lah. Nah, di situ kenapa saya bilang jalan berjam-jam? Ya emang saya nggak bisa mengukur waktu.
Tapi saya kan bukan sekali 2 kali gitu naik gunung. Turun, naik lagi. Iya, jadi saya tahu lah. Jadi saya bilang, saya jalan udah lebih dari sejam nih, udah lebih dari 2 jam gitu kan. Dan lucunya pada saat saya udah nggak nemu jalan, jam saya mati Ki. Saya pakai jam digital, jamnya mati. Ini padahal jam digital loh ya? Mati jam digital saya. Makanya saya bilang saya nggak bisa ngukur waktu, tapi saya bisa nebak karena saya jalan terus. Iya, saya bilang udah lama gitu kan, jalan lama. Akhirnya saya capek Ki, nemu capeknya juga gitu. Pasti. Dan terus saya istirahat lah, minum apa segala macem. Saya nengok kanan kiri gitu kan, nungguin kok hening banget gitu, hening banget. Bener-bener apa Ki ya? Nggak tahu lah, saya nggak bisa jelasin, intinya hawanya aneh gitu, hawanya aneh, hening bener-bener hening. Tapi yang saya lihat memang hutan biasa, nggak ada apa-apa. Dan posisinya kan itu pagi menjelang siang gitu. Iya, pagi menjelang siang masih. Nah, saya lagi minum, ngos-ngosan, ada yang bikin saya takut. Apa itu? Saya dengar suara auman Ki. Iya. Suara auman di situ kata saya. Gede mau suara aumannya. Saya bilang, waduh, saya bilang, jangan nyampe nih saya ketemu macan gitu kan. Ini, mati saya bilang gitu kan. Pada akhirnya saya ngendep-ngendep lagi. Ada dari arah kanan tuh, dari pohon-pohon itu kedengeran kayak suara gerusuk-gerusuk gitu. Saya bilang, waduh, kalau macan gimana? Saya bilang gitu kan. Waduh, repot nih saya bilang gitu. Sampai saya tungguin gitu, saya lihat-lihat ke bawah, saya bilang, oh, nggak ada macannya gitu kan. Pulang lagi suara auman itu 2 kali suara auman. Ngeri sih itu. Iya. Pas kedua kali saya nggak pakai habis pikir Ki, kata saya, bodoh dah, dia mau apa ya, maksudnya dia mau ngejar saya apa gimana, yang penting saya lari dulu dari situ. Saya lari Ki, saya lari, endingnya saya nabrak pohon Ki. Pastilah, panik ya. Udah tabrak lari, dan itu jalanan menurun. Menurun, lama-lama terjal, ada apa, saya loncat. Nah, saya inget banget, saya itu jeblos ke kubangan babi. Ih, kubangan babi hutan itu ya, bagong. Tapi kering, posisinya kering dan nggak ada babinya. Untungnya. Iya, lubang gitu, burak gitu kan. Ketutupan itu saya jatuh burak gitu. Ada sekitar 1,5 meter lah lubangnya itu segini. Saya bilang, kayaknya kubangan babi ini gede gini lubang gitu. Iya, lubang bagong itu. Iya, dan kayak terbentuk karena alam aja itu. Saya naik lagi, jalan lagi. Jalan turun gitu kan, karena masih takut gitu, takut si macan ini ngejar saya gitu, walaupun saya nggak lihat, sosoknya gitu, saya takut gitu kan. Akhirnya saya tetap lari apa segala macem tuh. Dari situ udah mulai frustasi. Ya namanya sendirian Ki di hutan. Betul. Seberani-beraninya laki-laki Ki. Betul. Ya kan, pasti ada rasa takutnya, ada rasa stresnya Ki. Kata saya di situ saya udah nemu frustasinya Ki. Awalnya saya masih bisa mikir pakai logika, ini udah aneh-aneh Ki. Ketakutan, banyak ketakutan lah. Oh pasti halu muncul semua itu. Ketakutan kayak mikir. Tapi yang satu yang ada di benak saya tuh, yang bikin saya masih semangat gitu Ki. Saya kasihan sama teman saya yang nunggu saya gitu di bawah. Walaupun saya nggak tahu diri saya bakal jadi gimana gitu, tapi saya kasihan gitu. Jangan sampai saya nyusahin mereka. Gitu. Iya. Itu cuma itu doang tuh motivasi saya buat ya udah tetap jalan, tetap cari jalan gitu, tetap survival lah di situ. Saya jalan gitu kan, jalan, cuma nggak nemu jalan Ki. Itu saya ngerasa udah jalan setengah hari Ki. Frustasi itu pasti. Setengah hari bener. Kaki tuh udah gemeteran aja, udah sakit apa segala macem. Sampai akhirnya saya udah nggak bisa, apa ya? Bukan nggak bisa sih sebenarnya, jalan masih kuat Ki. Cuma kayak udahlah gitu. Fisik lah, iya. Iya udahlah, saya bilang ini saya di mana gitu, saya nggak tahu apa-apaan gitu kan. Saya di mana? Akhirnya udah, saya duduk tuh di batang pohon jatuh gitu, saya duduk situ tanpa saya mikir gimana, saya bengong kayak di situ saya bilang, kalau emang saya masih bisa selamat gitu, tolong selamatin gitu. Kalau enggak ya udah, cepet aja diambil nyawa saya gitu. Cuma pesan saya satu gitu, jasad saya jangan sampai gak ditemuin gitu, karena kasihan orang tua saya, teman-teman saya gitu. Sampai seputus asa itu, iya, anjir. Bener kata saya. Ya udahlah kata saya gitu. Tapi ya udah, kayak saya mikir, masa iya gue mau mati sampai di sini mati diem gitu, nggak mau dong. Kata saya usaha dulu lah, jalan lagi. Betul. Jalan lagi. Nah disinilah sempat saya jalan dari situ kurang lebih 15 menit. Saya dengar ada suara aktivitas Ki dari jauh. Iya. Dan saya ngerasa, wah ini kali mati. Saya bilang, saya udah deket sama kali mati gitu kan. Saya berharapnya gitu kan. Akhirnya saya jalan lah menuju suara itu. Saya berada di atas punggungan gini, itu tuh bukit begini Ki. Waktu saya sampai di punggungan itu, betapa terkejutnya saya gitu.
saya ngelihat itu bukan kalimat Ki. Terus? Tapi ada desa. Desa? Desa Ki. Anjir, jauh Ada desa. banget. Iya. Iya. Dan saya cukup heran. Herannya gini. Di situ untung banget saya ngerasa bersyukur. Saya masih bisa pikir pakai logika Ki. Iya. Saya ngeliat banyak kehidupan di situ. Tapi menurut saya itu nggak normal. Karena? Yang pertama, setahu saya, ya di wilayah Gunung Semeru ini, desa paling tinggi cuma Lumajang sama Ranupani. Iya, Ranupane sebelahnya Malang, Lumajang sebelah sini. Iya, selebihnya nggak ada desa lagi kan. Nggak ada. Kedua yang menurut saya aneh, saya ngeliat bangunannya ini, ada banyak bangunan Ki. Di situ masih kayak pendopo Ki. Iya. Iya, kayak pendopo. Dan saya lihat Ki, aktivitas orang-orangnya walaupun saya dari jauh. Iya. Pakaian mereka tuh nggak menurut saya udah bukan di zaman ini. Bukan orang di era sekarang pakaiannya ya? Bukan Ki. Oke. Yang perempuan masih pada pakai cawet gitu loh Ki. Iya, Terus si laki-laki ini kayak budak zaman dulu gitu Ki. Iya. Ya mereka nampak nyata, sangat nyata. Padahal itu siang ya? Iya itu siang. Mereka nampak sangat nyata, mereka beraktivitas kayak gitu. Iya. Dan saya cuma lihat dari jauh. Iya. Kalau saya nggak mikir pakai logika, saya akan nyamperin. Wah, pasti. Karena saya kan mikirnya Udah putus asa nih? putus asa. Saya ngeliat itu. Karena saya mikir pakai logika, wah ini bukan manusia ini pasti. Betul. Bukan manusia. Entah apa, entah saya di mana saya nggak tahu. Cuma yang saya mikir, saya harus ngejauh dari sini. Oke. Kalau saya mau selamat. Iya. Karena ini desa udah aneh banget ya? Iya. Beberapa saya tegesin gitu ya, dari jauh gitu saya tegesin. Orang-orang ini nih bibirnya tuh warna ungu gitu Ki, pucat nggak ada warnanya gitu. Warnanya ungu bibirnya? Makanya kata saya, wah saya nggak bisa gambarin, saya merinding. Iya. Wah, makanya saya bilang, dah saya harus menjauh dari sini. Gitu. Saya menjauh. Ya pelan-pelan saya jauh lah dari punggungan ini. Di situ makin saya putus asa. Ki. Saya ngerasa jauh dari sana. Saya duduk, saya taruh tas saya bawa tas daypack gitu kan, saya taruh. Saya keluarin makanan minuman sisa yang saya punya gitu, saya makan. Tapi dalam hati saya cuma itu aja, dalam hati sama pikiran saya gitu. Yang ada di hati saya, ya udah, kalau emang kita selamat, hari ini harus selamat, ya udah, tolong diselamatin gitu. Ya, saya berdoa lah dari saat itu. Kalau emang harus mati ya mati aja gitu. Jangan dilama-lamain gitu. Jangan menderita juga. Iya, jangan menderita. Cuma ya itu tadi saya mikir teman-teman saya nungguin. Saya nggak mau bikin susah mereka. Yang penting jasad saya kalau memang saya harus mati harus temuin. Ketemu. Iya, saya pikir gitu kan. Udah seputus asa itu Ki. Saya udah makan udah pikiran udah kosong, pandangan juga udah aja gitu. Makan apa? Juga makan ya udah aja, nggak tahu motivasinya apa gitu. Saya makan. Nah, kedengeran suara fluid. Oke. Fluid dari arah depan pertama. Wow, saya pikir ini orang, saya bilang gitu kan. Ngasih sinyal dong, saya teriak-teriak. Saya kan teriak-teriak, cepuk tangan. Iya, nyautin sinyal. Ya tolong, saya kesasar, saya bilang gitu kan. Tolong. Tapi aneh Ki, suara fluid ini pindah-pindah. Tadinya di depan, ke sana. Dan itu menurut saya, wah udah ini gue di mana sih? Ya udah makin ini Ki. Dikerjain lagi kayaknya. Iya. Padahal kan kalau apa namanya? Fluid sinyal kan dari satu arah harus. Harusnya. Makanya saya bilang, wah ini apa sih gitu kan, di mana sih gitu kan. Udah benar-benar saya udah pasrah. Saya bilang, ya udah ya Allah, kalau emang harus saya matilah buruan gitu. Gitu. Tapi saya nggak ada niat buat nyakitin diri sendiri, nggak ada. Tapi kata saya udah aja ambil gitu, nggak usah pakai ribet gitu nyawanya. Nah, waktu saya lagi diem bengong gini, tiba-tiba ada burung Ki. Burung. Oke. Nyamperin saya. Kayak burung jalak gitu loh. Modelnya kayak burung jalak saya lihat. Datang, loncat-loncat kecil di depan saya. Loncat kecil. Oke. Di situ saya karena udah stres, nggak tahu ngapain. Saya ngobrol sama burung itu. Saya bilang lah, kalau kedatangan lu kesini cuma bikin gue makin sengsara, mending lu pergi gitu. Iya. Gue nggak butuh gitu. Gue nggak butuh dihibur gitu. Iya. Mending lu pergi. Tapi kalau emang datang lu mau nyelamatin gue atau ngasih petanda baik gitu, ya buruan tolongin gue dari sini gitu. Iya. Cuma logikanya gini, mana ada sih manusia minta tolong sama hewan Ki? Iya. Itu udah diajak putus asa dah. Itu orang putus asa ngajak ngobrol burung gitu. Iya. Terus saya mikir gini, satu-satunya motivasi hewan nyamperin manusia, hewan liar ya. Iya. Cuma minta makan Ki. Betul. Ya. Betul. Saya ingat di tas saya masih ada roti. Nah, saya potongin Ki.
Saya kasih Ki. Bener dimakan. Dimakan sama dia? Iya. Saya taruh di tangan, dimakan. Dan satu hal yang membuat saya janggal, ini burung-burung liar. Iya. Tapi kenapa jinak? Saya pegang nggak terbang Ki. Iya, harusnya kalau bawa manusia pun dia ragu. Ngejauh. Even dia minta makan pasti dari jauh Iya, gitu iya. kan Ki. Tapi ini enggak. Saya taruh di sini Ki. Dimakanin Ki. Jangan saya. Iya. Loh ini aneh, Iya, kata saya gitu. Mulailah pikiran saya fokus itu. Ini aneh nih burung. Ada apa nih gitu. Iya, Saya bilang gitu kan. Beres dia makan ya kan. Beres dia makan, dia tuh jauh jalan Ki. Nggak terbang, loncat-loncat kecil gitu Ki. Oh, Loncat-loncat iya kecil. burung set Iya, loncat gitu ya. kecil gitu, ngejauh. Ya udah saya liatin aja, Tapi dia baik lagi Ki. Kayak seakan-akan ngodein saya suruh ngikutin dia Ki. Oke, Sudah. kalau diem berarti dia balik lagi, Iya. suruh ngikutin lagi. Berkali-kali begitu. Oke. Jalan, nengok saya, baik lagi. Jalan, nengok saya, baik lagi. Akhirnya udah saya pakai tas saya. Iya. Nggak mikir apa-apa, coba aja ikutin. Iya. Nah, di situ saya jalan. Mulai dia terbang Ki. Terbang, tapi cuma nggak jauh gitu terbangnya. 2 meter, berhenti. Saya jalan, 2 meter, berhenti gitu. 2 meter, berhenti. Udah. Saya mikirnya gini, kalau ini burung terbang tiba-tiba ninggalin saya, ya udah. Selesai lagi. Ya udah saya nggak tahu lagi mau kemana lagi juga. Iya, Ya. iya. Cuma ya udah saya nggak mikir ke situ. Ya ikutin aja burungnya. Jalan. Dan ya anehnya itu, setiap saya berhenti, burung itu berhenti. Nggak ikut jalan gitu. Setiap saya jalan, ditungguin. Saya udah nyampe deket dia terbang. Iya. Jangan gitu-gitu ya Ki. Saya ikutin, kurang lebih setengah jam. Tanpa saya sadar, saya udah berada lagi di trek yang benar Ki. Balik lagi ke jalur udah. Iya, karena itu saya udah nemuin lagi tali-tali itu. Iya. Oh, iya. Iya. Wah, saya langsung sujud syukur Ki. Dia bilang, alhamdulillah sampai di sini. Penandanya ketemu semua akhirnya Iya. ya. Dan burung itu masih ada Ki di depan saya tuh. Iya, Masih iya, ada. iya. Saya bilang makasih loh ya Allah, makasih pertolongannya gitu kan. Dan habis itu saya jalan turun. Karena saya udah lihat itu trek Iya. dan arahnya udah kelihatan. Yakin sudah. Udah jalan. Dan burung itu masih ngikutin. Ngikutin. Nah, sebelum nyampe pintu mau ke Kalimati, pintu hutan Kalimati, di situ ada 3 orang. 3 orang lagi metik buah di trek, metik buah trek gitu, kayak beri-beri gitu loh. Iya. Metik. Saya teriak, Mas, gitu, Mas. Dia nengok lah ke saya, kaget Ki. Ngeliat saya kaget. Kenapa kagetnya Nggak dia? tahu. Iya. Akhirnya saya nyamperin lah. Mereka langsung, Mas, diteriakin gitu kan. Notis, ya udah, akhirnya samperin. Dia bilang, Mas, tolongin saya Mas, bilang gitu. Dia kayak mikir, Masnya dari mana gitu. Iya. Mas, saya nyasar gitu. Nyasar kemana gitu. Wah, nggak tahu Mas, saya nggak bisa Nggak cerita. tahu, gitu, iya. nggak bisa cerita Mas. Ruwet gitu. dulu udah jalurnya. Terus kayak dia ngeliatin saya kayak nggak pakai ngomong gitu. Mereka bertiga ngeliatin saya gitu. Emang Masnya dari mana? Saya dari Jakarta. Ternyata mereka dari Bekasi. Oh. Mereka pendaki dari Bekasi. Oke. Iya. Temennya kemana Mas? Temen saya di Kalimati gitu kan. Temen saya Kalimati. Masnya nyasar, emang turunnya jam berapa? Saya sih terakhir tadi jam 9, tadi jam saya mati gitu kan, saya bilang gitu. Iya, jam digital mati ya. Iya mati, jam saya mati. Nah, terus dia bilang gini, kok bisa nemu lagi Mas, jalannya gimana? Saya dianterin sama burung, kata dia gitu, burung. Dia nggak percaya juga Nah, mereka. waktu saya nyari burungnya udah nggak ada. Oh. Waktu mau ngasih tahu burungnya udah nggak ada. Saya ngeliat tuh burung tuh kemana. Perwujudan. Ya nggak tahu lah. Nah, sampailah gitu kan sama mereka. Akhirnya mereka ngebawa saya, dibawa saya. Itu yang ada di pikiran saya pada saat itu. Pikiran saya tuh teman-teman saya nyariin saya. Iya. Ya, teman-teman saya nyariin saya. Udah lama tuh soalnya Iya, ketinggalan. iya. Pas sampai saya di Kalimati, saya nggak langsung dibawa ke tenda saya. Dibawa dulu ke tenda mereka, dikasih minum. Dia lagi takut syok atau apa. Iya. Nah, udah beres gitu tuh, udah beres. Nah, saya bilang lah karena saya takut teman saya pada nyariin kan. Mas, saya pamit, makasih udah dianterin sampai sini. Saya mau ke tenda saya, takut teman saya pada nyariin. Oh iya. Saya jalan Ki. Jam saya nyala lagi, dan itu baru jam 12 siang Ki. Jam 12 siang? Iya, saya ngerasa itu jalan udah lama banget Ki, udah setengah hari. Ya saya mikir. paling nggak 6 jam, 8 jam lah Iya. ya. Anjir, nggak Itu masuk jam akal. 12 siang Ki. Iya, Saya bilang, iya. "Wah, jam 12? Itu waktu normal turun dari atas ke bawah. Iya." Saya bilang, aneh loh. Saya bilang, dan yang lebih aneh lagi waktu saya udah mau nyampe tenda saya ngeliat dari ujung teman saya bikin hammock tuh, bikin hammock, dia foto-foto kayak nggak kehilangan saya Ki. Anjir, mereka nyantai aja kayaknya. Nyantai nggak kehilangan saya, Iya, nggak iya, kehilangan iya. saya. Waktu saya sampai, ya udah, lu dari mana aja lu coba pada gitu dong. Nih makan nih gitu. Lu si Alpi udah turun dari tadi jam 10 gitu. Anjir. Saya mikir, kok mereka kayak nggak kehilangan saya ya? Iya. Terus dia nanya, lu lama banget turun, ngapain lu?
karena saya nggak mungkin cerita di situ kan. Iya. Ya udah, saya bilang aja ketiduran di trek. Gitu. Nggak tahu orang mau hilang ini. Iya, singkat cerita ya udah, saya turun dan aman sih. Saya sempat nginep lagi di Ranukumbolo dan aman. Nah, jadi kurang lebih itu ceritanya. Tapi belum lama, tahun kemarin nih, Iya. akhir tahun kemarin, saya sempat diundang sama satu perkumpulan. Iya. Saya datang Ki, diundang kayak workshop gitulah orang-orang pendaki itu. Saya sempat datang, saya ketemu sama salah satu pendaki senior. Oke. Dia tuh server di Gunung Semeru. Tim SAR. Tim SAR. Iya. Si gondrong itu siapa namanya anjir? Lupa aku. Iya. Lupa aku namanya. Iya, saya ketemu salah satu server di sana yang udah 35 tahun. Iya. Di Gunung Semeru. Itu orangnya itu aja, gondrong-gondrong semua itu. Iya, saya cerita Terus? saya cerita ke dia, ya kan. Saya cerita kalau saya pernah nyasar Gunung Semeru, saya jelasin titiknya apa segala macam. Dia tahu Ki, titik koordinatnya. Koordinatnya dia tahu? Tahu, dia hafal semua. Ya kan dia udah biasa nyelamatin orang gitu ya di sana. Dan ketika saya jelasin soal tebing itu, dia kaget kalau saya sampai di sana. Karena biasa yang sampai di sana pasti mati. Selesai. Mati. Dan matinya pun nggak utuh Ki. Nggak utuh. Biasanya entah ya udah patah-patah, entah udah tinggal kepala doang, udah apa. Karena tebingnya memang Iya, tebing batu mungkin seperti itu ya. Ya katanya sih itu masuk daerah Blank 75 namanya. Blank 75. Iya, saya nggak Blank ngerti 75. sih. Heeh. Cuma katanya gitu. Nah, jadi kan akhirnya diceritain tuh. Iya. Kasih tahu teman-teman kita, Blank 75 itu adalah satu area. Itu kayak jalur turun kan. Iya. Memang benar-benar kayak jalur turun. Cuman beloknya dikit banget beloknya. Kalian ini sama segini, ini pulang, ini mati Pak masalahnya. Iya. Tengkorak, jalur tengkorak gitu. Jalur tengkorak banget kan Iya. itu. Anjir, masuk Blank 75? Iya, katanya itu berdasarkan penuturan dia ya, ketika saya cerita. Iya. Iya, dan dia tahu. Saya sampai tembus lagi, balik lagi ke jalur yang benar itu, ke arah mana dia tahu. Dia tahu. Kata dia, kalau saya lurus lagi, kurang lebih 1 jam udah bisa tembus juga ke Tembus Kalimati. juga. Iya. Tembus juga ke Kalimati atau Tapi dia itu ya harus nerobos jalan. Robos jalan, turun, curam segala macam itu bukan trek. Aduh. Gitu. Terus lanjut lagi. Iya. Jadi ketika saya confirm gitu kan cerita saya ke dia, ya udah dia tahu semua titik Koordinatnya tahu. Ceritain. Dan itu dia yang saya kaget, ya itu ketika dia bilang saya ada di Blank 75. Dan biasanya ya itu dia, kebanyakan pendaki yang masuk Blank 75 itu ya udah meninggal dan nggak ada yang utuh gitu Ki. Pasti. Dan ya kebanyakan mayatnya itu susah ditemuin Ki. Susah ditemuin, nggak ketemu atau sebagian dikit ketemu. Iya, bahkan beberapa kali si server ini dia evakuasi korban hilang atau mayat di sana. Ketika dia evakuasi baru ketemu mayat-mayat lain, entah udah jadi tengkorak, apa segala macam kayak gitu, tangan orang kayak gitu-gitu, macam-macam di sana. Jadi sampai saya pulang, sampai saya di Jakarta gitu. Cerita ini yang tahu cuma satu, Rifki doang ya yang tahu. Jadi aku kemarin ngobrol lagi sama teman-teman kita, sama si Om Ibnu, Om Heru, sama si Om Arya. Nanti aku invite juga. Kita bakalan bikin gathering orang-orang yang pernah mendaki gunung dan cerita di YouTube. Oke. Kita bakalan bikin, makanya lah kalian komen yang banyak. Kalau sampai 2000 komen lah, 2000 komen, 2000 like, aku mau bikin episode spesial karena aku yakin gak ada acara seperti ini di gunung. Ada acaranya si Bro Zawin, nantangin mitos di gunung. Oh iya, nantangin. Tapi dia tahu Pak, dia tahu tempat mana yang harus tantangin, tempat mana yang enggak, dia tahu. Ada lagi, kan kalau aku tahu ya ada makhluk-makhluk seperti itu. Seumpamanya ada makhluk di sini, tapi kalau kita pipisnya di sini, ini nggak kena, jadi nggak masalah sama kita. Jadi itu aman aja. Tapi aku bakalan bikin, ya pokoknya kalau 2000 komen, 2000 like, share lah video ini sebanyak-banyaknya. Kita bakalan gathering di salah satu gunung yang berat nggak ya? Berat nggak ya? Untuk awal kayaknya jangan yang berat dulu nggak sih? Jangan yang berat, yang deket-deket aja kali ya. Karena kan
kita bayang resikonya juga. Betul, resiko. Dan lagian kemarin enak aja itu orang ya udah aki-aki gimana lagi. Gunung Ciremai, aduh tanjakannya kuburan kuda mampus. Yang lainnya aja dulu kita gathering, kita buktiin kalau di gunung itu kan si Bro Zawin buktiin kalau di gunung dia apa namanya nerabas mitos nggak ada apa-apa. Kita buktiin kalau kita nggak nerabas mitos, tapi di gunung itu ada apa-apa. Dan ini sih yang saya bingung ya. Saya cerita ke Rifki gitu kan, waktu saya cerita ke Rifki. Pertanyaan Rifki yang menurut saya juga, saya aja bingung gitu jawabnya. Dia nanya, lu tuh sebenarnya sih, lu ini sebenarnya masuk dimensi lain gak sih gitu? Waktu hilang gitu. Nah itu saya nggak bisa jawab, karena saya bilang sama dia, gue nggak ngerasa masuk portal atau pintu apa. Cuma gue nggak tahu. Cuma yang gue rasa, waktu nih aneh. Menurut gue nih waktu ini berhenti. Jam berhenti loh? Iya menurut gue. Karena ya gue jalan tuh ngerasa udah lama banget gitu. Tapi ternyata baru 3 jam. Baru gitu. 3 jam. Makanya bilang gak logis. Itu sih yang menurut saya gak bisa saya jawab sampai sekarang gitu. Oke lah, buat kalian jangan lupa share, like, komen video ini sebanyak-banyaknya. 2000 komen, 2000 like. Aku bakalan ajak teman-teman kita yang biasa naik ke gunung buat membuktikan sesuatu. Kalau di gunung itu ternyata memang udahlah, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang setan, nggak usah yang jin segala macem, medan energi aja. Gimana buktiinnya? Kita ukur, kita bisa lihat, gitu guys. Thank you Bro Boni. Sama-sama. Siap, jangan kapok-kapok ya. Nanti kita cerita-cerita lagi. Aman. Siap. Oke, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Sampai di sini dulu episode kali ini. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan dari dunia lain.